Halo semuanya, selamat datang di Explorek. Apa? Tentang simfoni. Simfoni. Tapi ada banyak yang nggak tahu ya. Ya udah, maaf ya Hari, bentar di pause dulu. Oh iya benar. Iya benar kita dulu. Lucu banget. Ya, Aku ya ingat itu bagian orang lain. Ada les lessonnya juga. Parah. Nyontoinnya itu kan sampai ngapalin tajam itu ya. Cerita jam sama Oh, wah itu bagus. Kita sama pensil, kita ngebatik. ngebatik sekali. Jujur merinding. Enggak gitu. Ini sebenarnya Kenapa mungkin pada ini ya marah nih? Roro Jonggrang. Ini apa? Bom Rusia ini. Di Roro Jonggrang. Ini apa? Bom Rusia ini. Coba Nah, stop. ini. Oh, yang tadi ya. Tadi itu jual-jual barang buat bantu si Roro Jonggrangnya buat ngalahin Bandung Emangnya Bondowoso. alur ceritanya kayak gimana yo? Alur ceritanya kayak gimana? Alur ceritanya itu ya kayak kita tahu Roro Jonggrang dan Candi Prambanan biasanya, tapi kita agak modifikasi gitu. Jadi supaya bantu Roro Jonggrang mengalahkan Bandung Bondowoso itu para gamada-gamada ini, para masa baru ini diajak buat bikin alat-alat gitu. Alat-alatnya ya tadi kayak ada yang bikin Lucunya. alat-alat gitu. Ada yang aneh-aneh lah tadi bom rukiah gitu-gitu. Wah, Nah ini apalagi ya selain gimana? bom rupiah yang kamu temuin yang paling aneh alat-alat. Banyak sih kayak apa ya? Ini ada kreatif lumbung ajaib. orang-orang yang beli ya? Gimana? Kamu yang beli ya? Nah iya, jadi panitia itu diset buat membeli barang-barangnya ini gitu. Kamu beli apa pas waktu itu? Aku satu tim sama ini Yeriko kan, satu tim sama Yeriko satu pos gitu, satu uang gitu kan. Itu beli-beli barangnya apa ya? Banyak ada lumbung ajaib. Banyak lah aneh-aneh orang-orang. Bukan aneh sih, kalau aku nangkepnya lebih ke kreatif aja ya. Jadi ada bibit-bibit. Di situ mungkin aku bisa bilang mereka berpikir kritis bagaimana bisa membantu Roro Jonggrang dengan alat-alat seadanya gitulah. Oh, nah itu alat-alatnya dapat dari mana mereka? Nah, Aku itu lupa. ada pos-posnya gitu, ada pos-posnya buat bahan-bahan apa ya, bahan mentahannya gitulah ada. Kayak solasi, terus kertas-kertas, pasar ya. tongkat, iya kayak pasar gitulah semacam. Iya dibuat set pasar gitu. Terus dijual ke panitia-panitia yang memang di pos kan jadi pembeli gitulah mereka. Ingat gak sih Ra, dulu kita sama tim kita kayak susah banget jualnya karena pada jual mahal itu si pembeli-pembeli yang nggak mau. Tapi dulu Iyalah, beli mahal. Mau gimana atau lagi? Kita yang nggak kreatif ya, Fir ya? Kayaknya gitu ya, Ra. Kurang bahan kita. Iya, jelek sih. Rasanya ini masih rame-rame. Iya, kalau ada yang ini acara juga. Ya kita kalau kemarin sih ngesetnya buat dangdutan bareng gitu. Terus bagi-bagi duit gitulah ke gamada-gamada supaya mereka itu tidak, misalkan ada yang nggak kejual ini barangnya, terus mereka dapat uang gratis dari uang yang dibagi ini tadi itu sambil seru-seruan bareng, joget bareng gitu. Kita menangnya, kita dapat duitnya dari situ, Ra. Aku inget bukan dari jual barang. Iya, dulu. Dapat duit gratisan. Iya, dapat duit gratisan. Next mau ya. lihat lagi dong, mau lihat lagi. Oke. Seneng-seneng banget. Ini OTW ke ini upacara penutupan. Nah, ini OTW ke upacara penutupan itu ya masih rame. Setelah ditutup nanti ada ini. Jadi ya, ini tuh namanya Ekonolympus. Ini tak pause karena Ekonolympus. Jadi Ekonolympus itu supporternya FEB UGM gitu. Biasanya tampilnya di Porsenigama. Porsenigama itu kayak ya olimpiadenya se-UGM gitu antar fakultas, dan yang mendukung dengan setia itu ya Ekonolympus ini gitu. Jadi mereka ini diajarkan lagu-lagunya, diajarkan supaya apa ya? Beratnya ngerti gitulah kalau misalkan FEB itu juga punya budaya supporter yang bareng-bareng seru-seruan kayak gini kan gitu. Semua ikut. Ini di sini kalau mau tahu 4 di atas ini ada ketua HMC sama ketua BEM. Jadi ibaratnya itu meskipun kita dari 3 departemen berbeda itu kita tetap satu gitu loh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi bareng-bareng itu bisa disatukan di mana aja gitu. Masih ingat gak? Kalian masih ingat gak?
Salah satu yel-yel. Kayak sih paling ya ini kayak di benderanya ini ya kayak marching in. Jadi kayak lagunya Oh itu gini. iya. FEB, FEB, FEB goes Terus marching. masih ingin. Wes, Oh, I coba. want to be in that number. Anjay. FEB Dulu goes dikenalin itu sih pas marching. simfoni Ya, ini kita. dikenalinnya kayak gitulah. Kayak, ya kita mengenalkan budaya asiknya juga, tapi di lain itu juga yang penugasan tadi itu kita mengajarkan kalau FEB itu juga punya budaya profesional bahwa tadi dicek di depan itu cek penugasan buat apa sih? Buat ngecek kalau emang benar gamada-gamada ini mengerjakan tugas dengan tepat gitu. Jadi mereka juga mendapat haknya disambut, tapi juga mereka menjalankan kewajibannya dengan mengerjakan tugas yang diberikan memang gitu. Atribut juga dicek dulu ya. Atribut juga dicek, makanya ini lengkap banget kan kelihatannya jadi seragam. Iya, rapi. Tapi aku ingat banget dulu pertama kali pas di sini, kan yang diajarin itu FEB Goes Marching itu. Cuman karena nggak tahu liriknya, aku ngiranya apa sih, Mbak? FEB Goes Marching. Aku nggak tahu siapa. Sumpah nggak tahu. Tapi kayak udah iya sih, banyak yang nggak tahu sih. Tapi di situ ya kan emang pertama kali apa ya, first experience lah ibaratnya lah. Iya, pokoknya tahu dulu nadanya lah. Tahu dulu nadanya. Buat Porsinigama seru-seruan gitu. Gitu. Oke, lanjut. Mau penasaran. Bukannya disambut banget kan, itu ada banner gede gitu. Selamat datang terbaik di Indonesia. Ini sih. Wih, keren. Belajar bersama di simfoni. Wih, panitianya ini ya, panitia kompak banget. Ya, itu gimana yuk? Coba ajarin yuk. Jadi itu tagline-nya kalau bilang simfoni FEB gitu. Belajar bersama di simfoni. Gitu. Kanan dulu, kiri dulu. Kanan. Aku udah lupa. Belajar bersama di simfoni. Gitu. Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Cobain. Simfoni FEB. Belajar bersama di simfoni. Oke, mantap. Gitu sih. Kalau dari Haryo sendiri, pas waktu Simfoni 2018, apa yang masih berkesan sampai sekarang? Tahun 2018 ya. Jadi aku punya kesannya baik banget sampai ya itu jadi motivasiku buat jadi CEO Simfoni gitu. Jadi kayak aku itu harus ngasih apa ya ibaratnya ya bukan timbal balik juga tapi semacam ya balas budi lah terhadap gamada-gamada ini karena aku disambut dengan baik. Jadi ya aku harus membantu menyambut dengan baik juga gitu. Makanya aku ikut ya 2019 itu jadi panitia terus 2020 ini juga tuh. Gitu sih. Ngambil peran. Kalau Rara ada nggak, Ra? Momen yang kamu masih ingat sampai sekarang gitu? Apa ya? Aku cuma ingat kayak hal-hal asiknya aja sih, kayak asik banget bisa ketemu pas. Tapi emang asik semua sih, Mbak. Iya sih. Nggak ada yang dimarah-marahin juga. Maksudnya yang 2019 itu asik banget bisa ketemu sama maba-maba, bisa kenalan, bisa nambah teman lah. Asik. Terus akhirnya ya udah, aku jadi pengen lagi. Pengen PPSMB lagi. Iya nggak apa-apa sih, aku sebenarnya kalau PPSMB lagi mau palapa mau simfoni juga nggak apa-apa. Iya sama aku juga. Tapi cuma mau hari-harinya doang, nggak mau persiapannya. Persiapannya banget ya. Untuk persiapannya lama. Tahun ini persiapannya berapa lama tuh ya? Tahun ini? Tahun ini jadi aku kepilih itu kemarin. Jadi melalui mekanisme bidding juga ya. Aku terpilih jadi CEO Simfoni itu tanggal bulan Juni. Seingatku Juni. Mei deh. Juni sekarang ya? Mei ya benar Mei. Juni. Mei gitu terus
ya mulai persiapan itu aku approach panitia gitu. Persiapan Itu dan mulai ininya tanggal 1 Juni. Kemarin sudah ada staffnya tanggal 1 Juni kemarin gitu. Oh, iya. Itu kamu pas waktu bidding CEO di mindset kamu Simfoni masih offline atau kamu udah merencanakan online gitu? Kalau aku ya murni grand design-ku itu bukan murni offline ya, karena grand design-ku ini fundamental dari simfoni banget sih, kayak apa yang pengen aku munculkan, tapi kalau hal-hal teknis itu ibaratnya berjalannya bareng gitulah. Yang penting itu fundamentalnya yang ingin aku bawa Nilai-nilainya gimana ya. gitu. Karena nyangkut nilai juga nih. Jadi simfoni itu punya 4 nilai. Yang pertama itu kepedulian sosial, kedua itu sistem akademik yang bebas, jadi academic freedom lah kalau bahasanya zaman now gitu ya. Terus terus yang ketiga itu ada integritas, yang keempat ada leadership gitu. Dan di tahun ini panitia itu mau ngangkat yang nilai simfoni keempat gitu, leadership gitu. Jadi based on 4 nilai simfoni ini kita ambil satu, diserap, tapi 3 nilai lainnya juga terterapkan gitu. Tapi emang tema besarnya itu diambil dari salah satu nilai simfoni tadi, leadership gitu. Pas zaman kita apa yuk? Tahu nggak yuk? Pas zaman kita itu dulu kepedulian sosial, makanya kita dulu itu diajak buat kalau nggak salah ada tugas tentang proyek gitu sih. Saya ingatku ya ada proyek gitu tentang apa sih yang bisa acara apa yang bisa diadakan untuk berguna bagi masyarakat gitu. Saya ingatku. Oh iya Kita iya. nulis iya. itu bikin proyek itu. Terus tahun kemarin itu 2019 kemarin integritas gitu. Integritas dihadirkannya dalam bentuk visual. Konten-kontennya kita itu ada video integritas gitu-gitu. Iya, Terus aku ingat video-videonya. penerapan integritasnya gitu. Kalau tahun ini ya leadership tadi. Oh. Berarti tahun ini tapi gimana tuh teknisnya? Iya, yang online-nya gimana? Gambarannya. Teknis online-nya kemarin baru dapat ada beberapa aturan sih dari Ditmawa, Direktorat Kemahasiswaan UGM. Itu maksimal untuk sesi sinkronus. Jadi kan kita PPSMB ini untuk fakultas, PPSMB ini fakultas ada 2 hari nih ya. Ada 2 hari. Udah penasaran banget soalnya. Di setiap harinya itu kita diperbolehkan mengadakan sesi dari jam 8 maksimal jam 8. Minimal dari jam 8 sampai jam 4 diadakan di antara itu. Dan setiap harinya ini antara jam 8 sampai jam 4 sore itu sesi sinkronusnya maksimal 2 jam. Nah, sesi sinkronus ini apa sih? Sesi sinkronus ini jadi sinkronusnya ada 2. Sesi sinkronus yang langsung sama tidak langsung. Langsung dalam artian di sini itu langsung tatap muka kayak gini. Jadi kita Zoom bareng atau kita ya video conference bareng itu tatap muka. Jadi yang dibatasi itu sesi sinkronus yang tatap muka kayak gini 2 jam itu sehari maksimal 2 jam gitu. Tapi untuk sesi yang lain itu bebas. Simfoni Simfoninya. Halo Firda. Halo Firda. Aduh Firda ini kebanyakan ngeprank ya. Berapa hari simfoni? Gimana? Simfoninya 2 hari, Firda. Oh, 2 hari. 2 hari gitu. Jadi dilaksanainnya 1 minggu. Oh, yang 1 minggu itu jadi PPSMB ini kan sebenarnya satu rangkaian antara PPSMB UGM yang di UNIF sama PPSMB fakultas. Itu satu rangkaian terjadi dalam 1 minggu gitu. Nah, kalau untuk tahun kemarin kan PPSMB fakultas ada di hari ketiga sama hari keempat PPSMB di tengah-tengah. Tapi kalau tahun ini itu terjadi di hari kelima sama keenam. Jadi hari pertama sampai hari keempat, 2 hari terakhir. Hari pertama sampai hari keempat itu PPSMB UGM. Palapa namanya, ya. Firda panitia kan? Yes. Gitu. Oh gitu. Terus berarti apa Ra? Mau nanya yang asinkronusnya? Yang asinkronusnya tuh maksudnya gimana? Untuk sesi asinkronus itu maksudnya mungkin bisa aja dengan tugas-tugas yang contoh nih dikasih tugas apa ya ngomongnya itu by paper gitu loh, based on paper. Jadi misalkan kayak ada ngisi TTS, kayak dulu kita kan ada ngisi TTS juga. Nah, itu tuh sesi asinkronus anggapannya gitu. Jadi anggap di situ. Terus
mungkin kita akan perbanyak di sesi sinkronus tapi tidak tatap muka. Jadi sesi sinkronus tidak tatap muka itu kayak misalkan FGD nih. FGD itu kita mengacu pada chat di grup gitu. Jadi chat di grup ini nanti kita script chat di grup itu nanti dijadikan output dari FGD itu gitu. Yang sesi asinkronus lainnya mungkin lihat video di YouTube atau video Premiere yang nanti kita bakal upload gitu dari panitia simfoni. Itu terus kerjanya mereka banyak ya. Gila. Udah lumayan matang ya ternyata. Udah matang ya. ya gambaran besarnya seperti itulah. Oh, oke. Terus ya kalau misalnya selama simfoni online ini kayak kan banyak banget tantangannya. Kalau online kan kita susah deketnya nih antara pemandu misalnya Rara sama anaknya. Itu tuh gimana tuh? Apalagi kan biasanya kita ada ice breaking, itu paling seru juga sih sebenarnya. Itu ice breaking gimana tuh? Ya, jadi itu tahun ini tuh bakal dibagi kalau gini ya, mungkin sesi yang satu angkatan full itu susah banget ada gitu kan. Jadi kita pecah jadi beberapa grup-grup gitu. Emang tahun kemarin udah dipecah beberapa grup, tapi acaranya kan tetap satu stage gitu kan, satu stage gitu. Semua grup memperhatikan satu stage dan saling apa ya ibaratnya timbal balik gitu loh, dua arah komunikasi gitu. Tapi kalau yang sekarang mungkin dibagi ya bukan mungkin sih, tapi emang dibagi sekitar 20 pemandu 20 pasangan pemandu dan ada 20 grup gitu. Dan di setiap grupnya itu nanti sekitar ada 27 sampai 28 orang lah gitu. Kalau untuk engagement-nya ya kita maksimalin engagement yang ada per grup gitu. Kalau aku pengennya segitu. Iya sih. Boleh ngasih tahu bocoran dikit gak? Sesi yang apa? Bocoran sesi unik gitu simfoni. Sesinya gini aja, tak bocorin yang general aja ya. Biar pada penasaran, biar nunggu aja. Sesi general itu sesi ke FEB ada nanti sambutan dari dekanat, nanti ada kita menghadirkan ibaratnya bukan ibaratnya ya, namanya itu swab DC. Swab DC itu dari pihak fakultas itu mereka student wellness apa ya kemarin pokoknya swab DC ini personal development center mungkin ya aku pokoknya gitu student wellness and personal development center. Nah itulah soalnya aku highlightnya cuma di ini student wellness kan dari nama depannya itu udah kayak bagus banget kan buat perkembangannya si mahasiswa gitu. Nah itu tuh ingin dikenalkan di tahun 2020 ini juga gitu. Sebenarnya udah ada dari tahun 2019 tapi pengen dimaksimalin juga sih di tahun 2020 ini supaya mahasiswa FEB ya khususnya tahu bahwa FEB itu punya bukan tim ya, lebih ke bagian atau ya semacam kelompok yang dibentuk oleh fakultas itu buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Contohnya kayak misalkan kemarin tuh ada yang bilang untuk kita pokoknya mereka tuh terima kritik dan saran gitu deh gitu. Jadi kita mengakomodasi supaya karena online juga nih kan mahasiswa juga rumornya bakal kalau di FEB ya rumornya sampai akhir tahun bakal online. Jadi ya mau ke kampus itu kan juga mungkin bisa tapi harus memenuhi protokol-protokol gitu kan. Jadi ibaratnya terhambat lah. Nah makanya itu nanti ada di salah satu sesi ke FEB-an gitu, ada sambutan dari dekan sama dari swabdisi itu gitu. Itu salah satu sesi sih, tapi ada banyak yang menurutku itu menarik banget, apalagi tugas-tugasnya tahun ini itu aku lihatnya ya dari gambar kasar itu lebih memacu adrenalin ya. Oh, memacu adrenalin. Iya sih, online sih. Iya. Sebenarnya memacu adrenalin ini. Memacu adrenalinnya ini. Ya, enggak kalau masalah kuantitas itu kalau aku di sini nganggapnya adrenalin itu gimana? Jadi kayak kita itu dilatih buat emang menjadi sosok mahasiswa FEB yang terampil, yang kritis dan kita mengharapkan kami panitia itu mengharapkan nanti itu mahasiswa baru itu dapat menyelesaikan tugas-tugas dari dosen ataupun mungkin yang ikut organisasi atau bisa diterapkan di kehidupannya itu
bisa bisa terlatih gitu loh. Mungkin dari simfoni gitu. Tapi bener sih, aku mendingan Iya. PPSMB sama simfoni lagi ngerjain tugasnya lagi daripada ngerjain tugas kuliah, ya nggak sih? Iya bener. Gila, Kangen tugas banget kuliah sih. tuh lebih bejibun, banyak banget. Seminggu Bener bisa banget. weekly tas berapa, matkulnya Bener berapa. banget, belum kuis, ya ampun, nggak boleh ngeluh kita. Enggak. Jangan. Biar mereka Anggap aja merasakan. bagian dari proses itulah. Bener, part Iya, of the process. Dan kita masuk FEB juga ingin berproses, makanya di simfoni itu kami dari panitia itu ingin melatih mereka terhadap ketahanan mereka terhadap proses tersebut gitu di awal. Dengan profesionalisme juga ya, pengumpulan tugas dan lain-lain gitu. Aku pengen tanya deh, menurut kamu hambatan dan tantangan selama kamu nyiapin Simfoni 2020 yang online ini gimana sih? Pasti ada lah ya. Pasti ada lah. Kalau dari kami panitia itu paling pertama ya highlight itu dari pertemuan sih. Meeting-meeting kan juga pasti video conference gitu kan ya. Terus yang kedua mungkin ada bonding lah ya. Bonding panitianya yang susah ya. Iya. Gitu. Biasanya Jadi kalau online, biasanya kalau rapat kayak gimana tuh ya? Kalian ya. Kalian kalau rapat gimana tuh? Google Meeting. iya, paling ya video kayak gini conference kayak juga gini ya? gitu. Video conference kayak gini. Ya. Tapi Kalau sempat mungkin habis deh. sesi-sesi yang acara, ya Rabasnya juga video conference juga Lucu sama banget. dekanat gitu. Wow. Semuanya sama staff-staffnya sama dekanat juga. Iya, ada pihak fakultas, bukan dekanat aja sih. Oh, sama pihak fakultas. Wah. Keren. Rapatnya dari jauh ya. Ya, mau gimana lagi ya? Ya, ini proses memanfaatkan teknologi lah yang jauh didekatkan gitu. Kan biasanya kayak kita sekarang ini. yang jauh didekatkan. Tapi kalau dulu kan kita kebiasaan dekat dijauhkan gitu kan gara-gara teknologi gitu. Supaya kita bisa mengambil hikmahnya lah aku Fania. Oke. Nah, yuk. Boleh nih. Pesan buat Gamada FEB 2020 kan mereka nanti masuk bisa jadi langsung online gitu kan. Tidak bisa merasakan euforia yang kita rasain pas waktu Simfoni 2018 atau 2019. Nah, kamu pesannya apa nih buat mereka? Pesannya kayak gini sih. Mungkin kunci utama buat Gamada besok itu adalah sabar. Karena apa? Karena mau digimanain pun kita itu cuman bisa ketemunya lewat online. Karena ya kita menghormati petugas kesehatan juga gitu. Jadi acara-acara yang berkumpul banyak gitu kan nggak mungkin ada. Jadi kalau untuk pertemuan pertama ya mungkin maksimalnya ya cuman online gini aja. Tapi dari kunci utama sabar tadi, kalian pasti bisa ngerasain bahwa kalau nanti misalkan ya amin lah nanti semester depan offline itu kalian mulai ketemu sama teman-teman kalian dan pasti kalian itu merasa bahwa momen-momen itu nggak bisa dibuang percuma gitu loh. Karena kalau sekarang kan kita ngerasain bahwa nyesel ya kalau kemarin tuh sempat nggak ikut pergi diajak teman ini kayak gitu kan. Nah itu belum ada biasanya kan makrab gitulah ya. Iya ya. Nah itu harus ditahan dulu dan mungkin hikmahnya itu kalau misalkan ini coronanya selesai cepat, amin. Itu bisa diambil hikmahnya bahwa kita itu perlu menghargai momen, kita perlu menghargai orang. Harus ada respect. Tapi tentunya pasti Simfoni 2020 pasti seru banget juga nggak sih? Nggak kalah seru sama Simfoni sebelumnya. Iya, kami dari panitia akan mengusahakan. Cayo. Semangat Haryo. Semangat Rara. Aduh. Semoga masih bisa dapat lah. Takut banget sih aku. Yang penting sebenarnya value tujuan goals dari adanya Simfoni sih yang sampai ke mabanya. Iya. Nilai-nilainya. Dan kalau boleh nambahin nih pesan buat Gamada 2020, kalian sebenarnya part of the history karena ini Simfoni online pertama nggak sih? Oh iya bener. Iya, pertama. Part of the history gitu. Pertama kali dan mungkin gak bakal ada lagi mungkin. Amin. Semoga aja ya.
seruan offline. Gak apa-apa, Iya, tapi seru tetap offline. seru juga Belum tahu online. kan kita belum tahu online Belum kayak tahu, gimana. ya. Belum tahu. Oke, keren. Nah, aduh, sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain, pengen cerita-cerita juga. Karena sebenarnya nggak cukup ya waktu kita saat ini. Cuman, gimana nih, Ra? Udah dapat, kira-kira teman-teman udah pada dapat gambarannya kali ya, simfoni ini Iya, sebenarnya semoga sih simfoni online kayak gitu. Offline Boleh kayak gitu. numpang promosi nggak terakhir? Ya. Apa tuh? promosi apa tuh? Jadi Bentar. gini promosinya, promosi simfoni gitu. Oh, boleh, Jadi kalau boleh. buat Gimana? teman-teman Gamada atau siapapun yang ingin lihat perkembangan simfoni sampai gimana, itu ikutin aja. Nanti dibantu edit ya. Apa Di tuh? sini lah, mungkin di sini gitu ya. Itu tuh Gimana? ada Aduh, ngerepotin nih si IG Simfoni Oh @simfoni iya. Ayo simfoni.feb. follow. Di follow juga, Oh, jangan lupa ngikutin gitu ya. Terus YouTube-nya juga ada tadi Simfoni FEB Game. Kalau mau lihat after movie-nya lagi boleh. Buat ibaratnya, wah seru juga ya. Gitu. Iya, Dan semoga bisa dan ngerasain. gimana kan ada teman-teman yang masih mau SBMPTN, masih utuh, bisa lihat after movie buat semangatin bisa lagi. buat ya trigger lah ibaratnya buat mereka Trigger. lebih semangat belajar lagi gitu. Bener banget. Oke deh. Ada lagi Haryo mau disampaikan ke Maba? Kayaknya cukup itu aja sih karena biar lebih surprise, biar ngikutin aja di IG Simfoni. Aku juga sebenarnya penasaran nih, karena aku bukan panitia. Aku penasaran banget gimana nih. Haryo sama teman-teman termasuk Ara juga menghadapi pandemi ini dan harus bisa ada gitu euforianya dari simfoni sampai ke teman-teman. Oke, semangat terus buat Haryo dan teman-teman simfoni, panitia simfoni. Ya. Makasih juga Haryo udah datang apa ya bahasanya? Menyempatkan waktu. Meluangkan waktunya. Iya. Untuk ikut di pertemuan kali ini. Semangat terus ya buat semua, semoga sehat selalu dan amin. Jaga kebersihan. Jangan lupa social distancing, physical distancing gitu. Mungkin kalau PSBB-nya selesai nanti jangan party. Kayak siapa? Masih banyak hari. Masih banyak Haryo. Sampai bertemu. Makasih teman-teman BMFB Explorek. Iya. Sama. Tadi seru banget gak sih, Ra, sharing-sharing sama Haryo. Iya. Kayak jadi nostalgia juga. Tapi bayangin gak sih, Fir, kayak nanti misalnya online nih, kita kan PPSMB Simfoni. Terus nanti pas udah masuk, kayak, kok kayaknya pas di video kamu gak kayak gini, kok tiba-tiba kamu kayak gitu. Terus kayak, kalau awkward tuh gimana gitu loh. Pikiran sampai situ, Ra. Agak gimana gitu, ntar mesti kenalan ulang. Gak apa-apa. Menarik juga. Ya, semoga kita bisa melaluinya bersama ya. Iya. Ya udah deh kalau gitu, karena kita udah dapet cerita-ceritanya, udah sharing-sharing juga. Terima kasih buat teman-teman, terutama kalau misalnya teman-teman sekarang lagi berjuang untuk masuk ke FEB UGM, semangat terus. Dan kami tunggu di FEB UGM tahun 2020 ya. Kami tunggu di FEB UGM, teman-teman. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, and comment.